Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan tentang project based learning eh, mengenai mengenai virtual machine dan keamanan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Gunawan Putra dengan NIM 103000003238. Lalu Eh, perkenalkan nama saya Muhammad Abdillah Hafiz dengan NIM 1030 123 0039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Yusman dengan NIM 1030 123 0000013. Perkenalkan, nama saya Axel David Dasar Perenggak dengan NIM 1030 123303886. Baik, untuk pertama-tama kita akan dilanjutkan dengan penjelasan downloadan VirtualBox dan Ubuntu. Nah, sekarang pertama-tama kita akan membutuhkan untuk VirtualBox terlebih dahulu. Untuk downloadnya bisa kita menggunakan VirtualBox dari Oracle ya. Di sini bisa tinggal di download aja, tergantung OS-nya apa di VirtualBox. .wiki ini download, di linknya di sini. Download karena kita pakai Windows, nanti aja yang Windows nanti bakal langsung terdownload. Sesudah itu bisa langsung ikutin aja langkah-langkahnya apa. Tinggal kayak installing biasa aja. Lalu di sini kita juga harus download Ubuntu-nya juga. Di sini ada Ubuntu yang versi 24.04.1 LTS, ukurannya sekitar 5,8 GB, tinggal di-download aja. Kayak gitu, setelah nanti virtual mesinnya terinstall, kita buka virtual mesinnya, dia akan tampilan seperti ini kira-kira. Nah, nanti kita akan untuk menambahkan Ubuntu di sini, kita akan pencet new dulu di sini. Lalu misalnya nama virtual mesinnya berarti Ubuntu gitu. Nah, untuk ISO image-nya ini filenya nanti mau ditaruh di mana, saya bakal biarin kayak gitu. Nah, untuk ISO image ini, tadi buat file dari si yang Ubuntu tadi yang dari download itu yang 5,8 GB itu. Nah, saya ada di sini, nanti tinggal di open aja, udah itu nanti next. Nah, di sini kita bikin username dulu, misal username-nya, yuk, Rivaldi aja. Nah, masukin passwordnya apa, aktifkan, misal, sama repeat lagi. Nah, udah gitu, next. Nah, di sini alokasiin CPU sama untuk RAM-nya untuk si virtual mesinnya. Pokoknya yang selagi di hijau-hijau ini berarti masih aman gitu. Saya kasih 1 GB aja untuk ini, lalu CPU-nya saya kasih 4 core CPU-nya. Lalu next. Nah, ini untuk hard disk-nya si itu virtual mesin ya nggak usah gede-gede kali ya. Sekitar berapa kali ya? Ini berapa nih? Ini 3 GB ya. Saya kasih 5 GB aja. Nanti tinggal next aja langsung. Nanti tinggal di finish. Sudah di finish, finish. Nanti dia bakal udah ada. Tuh, nanti dia langsung start VM-nya ini. Nah, ini nanti. Cuman karena proses nanti tinggal ikutin aja apa namanya si perintah-perintah yang ada di sini. Nanti dia akan install dengan sendiri. Apa tidak akan install. Cuman karena proses penginstalannya itu cukup lama gitu ya. Di sini saya sudah punya ada satu udah yang siap gitu untuk siap dipakai. Jadi kita langsung start aja. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini udah ada user tadi yang di awal tadi kita masukin tadi. Yang ada user sama passwordnya. Masukin sesuai passwordnya tadi. Dan ini bakal jadi tampilan awal nanti kalau udah emang udah ke setup semuanya. Gitu sih. Terus selanjutnya sama kawan saya. Oke, untuk selanjutnya bisa langsung dibuka ke terminalnya ya. Nah, di sini udah kelihatannya terminalnya. Terus di sini kita mau menambahkan user-user. Kita kan ada 4 orang, berarti kita bakal menambahkan 4 user. Dan untuk sintaknya sendiri bisa langsung tulis aja sudo spasi add user spasi nama usernya. Dan di sini nama usernya pakai new underscore Abdillah. Nah, langsung enter aja. Nah, terus passwordnya bebas. Kalau saya masukinnya, nah ini passwordnya ya. Kalau saya masukinnya biasanya praktikan. Ini bebas aja gimana kalian. Nah, di sini langsung aja pencet yes buat yes-nya. Nah, di sini langsung kita ulangi lagi buat yang setelahnya. Kalau tadi Abdillah, terus nanti ke user selanjutnya namanya mau apa, dan kita ulangi lagi. Kita maunya berapa user. Mungkin, nah, Bung Wah boleh. Dan ini dilanjutin di passwordnya dan lain-lain.
Oke, sekarang yang ketiga. Nah, oke, yang terakhir. Oke, nah di sini kita udah ngebuat empat-empatnya. Yang pertama Bila, Aldi, Gung, sama Axel. Oke, terus buat selanjutnya kita ingin membuat grup dengan sintak sudo spasi add group spasi nama grupnya. Dan di sini kita nama grupnya new underscore group. Nah, ini untuk nama grupnya sebenarnya bebas ya guys, kalian mau pilih apapun juga bisa. Oke, di sini udah untuk grupnya. Dan di sini kita pengen ini apa pengen em, menambahkan dari si anak-anak yang tadi, dari si user-user tadi ke si grupnya kayak gitu. Terus caranya adalah kita pakai sudo spasi user mode, terus spasi min a g besar, min a kecil g besar. Lalu nama grupnya yang tadi new underscore group spasi nama user yang mau kita masukkan. Misalnya kalau yang saya dulu berarti new underscore Abdillah. Nah, di sini kita oke itu new grupnya ada yang salah apakah ada kesalahan? Oke, ternyata ada kesalahannya guys di tulisannya. Nah, ini kita ulangi lagi ke seluruh user yang telah kita buat tadi. Nah, oke karena sudah selesai, kita langsung aja kita ngecek dulu nih grupnya itu apakah udah masuk atau belum dengan cara get geten get terus spasi grup grup itu salah tulisan grup spasi nama grup yang tadi new underscore group. Nah, di sini udah ada kan ada Nabila, Nihuma, Nihafsa sama Aldi. Oke, selanjutnya kita pengen bikin yang namanya kayak directory gitu. Jadi kita mau si user-user ini mempunyai direktorinya masing-masing dengan cara sudo spasi chmod terus spasi 700 slash home slash nama usernya kayak gitu. Dan kita ulangi lagi ke seluruh user. Perlu kalian tahu untuk yang sudo chmod ini seperti kayak memastikan kalau si user ini memiliki akses penuh ke direktorinya masing-masing. Nah, lalu kita di sini juga ada satu lagi yaitu sudo sudo chown, sudo chown, terus sudo chown spasi nama user CHOWN spasi nama usernya, terus nama grupnya, sorry di titik dua nama grup, nggak pakai spasi titik dua nama grup, terus itu salah tulis grup, udah bener ya, bener sih, nah udah bener berarti, terus spasi slash home slash nama user. Nah, new-nya pakai pakai ini underscore. Nah, dan ini juga diulangin ke seluruh user. Jadi sebenarnya untuk yang kawan ini dia tuh untuk lebih ke memastikan lagi sih sebenarnya. Jadi pastikan kepemilikan file atau direktorinya. Dan mungkin ini nggak perlu ditampilin juga, cuman aku mau kasih tahu untuk info tambahan aja kalau misalnya kalian mau delete user tuh bisa pakai sudo underscore del user, jadi nggak pakai spasi terus del user habis itu spasi nama user yang mau kalian hapus. Nah itu contoh buat ngapusnya ya, ngapus user. Nah, oke, kalau gitu boleh dilanjutkan ke yang selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan snapshot dan restore. Restore. Jadi tuh bikin snapshot di terminal. Caranya tuh touch snapshot, ketik touch snapshot, lalu enter. Nah, setelah itu ke file, lihat udah ada file snapshotnya. Lalu ke mesin
ke mesin terlebih dahulu, terus klik text snapshot. Setelah itu snapshot name-nya bebas, boleh dinamain snapshot aja atau apa bisa, ya pertama boleh. Untuk deskripsi itu opsional, boleh diisi atau tidak. Lalu oke. Ya. Nah setelah itu menunggu proses snapshotnya. Nah, setelah udah itu kita mau coba restore tapi snapshotnya dibuang dimasukin ke sampah terlebih dahulu. Ya, move to terus terus power off dulu sebelum restore. Oke, setelah itu klik kanan di bagian nah ya, terus snapshot, terus tuh kita restore. Tetapi coba klik dulu restore. Centangnya tuh dihapus terlebih dahulu sebelum restore. Restore. Habis itu baru klik restore. Nah, setelah itu kita mulai ulang kembali Ubuntu-nya, start lagi. Tunggu terlebih dahulu. Nah, file snapshot yang tadi udah dihapus muncul kembali ya. Jadi di sini kesimpulannya tuh snapshot adalah fitur yang digunakan untuk membuat salinan sementara dari keadaan sebuah mesin virtual pada saat tertentu, dan restore ini digunakan untuk mengembalikan mesin virtual ke keadaan saat snapshot diambil. Jadi untuk penjelasan snapshot dan restore seperti itu. Bisa dilanjutkan ke teman saya. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi jaringan. Untuk pertama-tama kita mengecek apakah networknya di update pertama itu sudah terhubung dengan EAT. Boleh dicek terlebih dahulu ke bagian settings, kemudian bagian networknya. Nah, di sana di update pertama sudah terhubung dengan NAT, berarti sudah bisa digunakan. Maka dari itu kita langsung ke bagian terminalnya. Di sini kita akan melakukan ping spasi google.com. Kita akan melakukan cek konfigurasi apakah sudah terhubung dengan jaringannya dari NOS dengan jaringan yang sudah di luar. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada sebuah deskripsinya. Beberapa ini boleh diberhentikan. Oke. Jadi saya ingin menjelaskan di sini untuk yang pertama ada bagian ping google.com sama 74.115.130.139 dan lain-lainnya. Nah, di sana tuh ada penjelasan, di sana ping itu ada nama perintah yang dijalankan. Google.com itu ada nama domainnya, yaitu nama domain yang kita ingin jalankan. Kemudian ada IP-nya, di sana alamat IP dari server google.com-nya. Kemudian di sini ada juga ukuran data yang digunakan dalam paket ICMP sama header-nya, yaitu dari 56 itu sebagai satu paket ukuran data satu paket ICMP. Kemudian yang 84 itu adalah ukuran total paket dari header ICMP. Kemudian di bawahnya ada 64 bytes from SCB in bla bla bla, terus yang selanjutnya itu di sini tuh saya jelasin 64 byte itu merupakan jumlah data yang bakal diterima dari servernya. Kemudian yang sebelahnya ada from selanjutnya itu merupakan alamat IP server yang meresponnya dari permintaan pingnya tersebut. Kemudian ada ICMP sequence sama dengan 1, yaitu adalah nomor urut paket dari ICMP yang dikirimkan. Kemudian ada TTL, yaitu time to leave, yaitu jumlah maksimum lompatan atau hop yang diizinkan paket melewati router yang sebelum dihentikan. Kemudian ada time-nya, ya adalah waktu round trip-nya atau RTT dari pengiriman paket ke server hingga menerima balasannya. Kemudian ada yang paling bawah, yaitu Google not counting statics, yang dimana kita memberhentikannya agar karena kalau kita nggak memberhentikan pasti akan berlanjut. Di sana tuh ada paket transmitter, berarti jumlah total paket yang sudah terkirimkan. Kemudian ada bagian file receive-nya, yaitu yang sudah terterima. Dan di sana paket loss, yaitu di mana persentase kehilangan paketnya. Kemudian ada time itu waktu total pengujian berlangsungnya. Kemudian di sana ada RTT min average max MDF, itu adalah sebagai statistik round trip time-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pertama-tama kita akan melakukan ini firewall terlebih dahulu, di mana kita akan melakukan konfigurasi firewall dan atur akses, di mana kita akan meningkatkan keamanan dari si Linux-nya. Untuk pertama-tama kita melakukan sudo UEFI enable terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat bahwa firewall sudah aktif dan bisa digunakan dalam sistemnya. Kemudian kita melakukan sudo UEFI status. Oke, di sini bahwa si
si firewall-nya sudah aktif. Nah, karena kita di sini kan melakukan contoh yaitu penerapan aturan pengaksesan, semisal seperti memblokir atau mengungsikan ke beberapa port tertentu. Untuk pertama-tama kita melakukan, karena di sini tidak ada portnya, kita membuat sebuah yang tapi kita memberikan sebuah akses ke port yang kita inginkan. Misalkan kita akan melakukan sudo UFW allow 80. Iya, enter. Oke, sudah terlaksana. Coba kita melakukan sudo UFW status. Nah, di sana sudah terlihat bahwa sudonya itu firewall sudah aktif, di mana ada portnya, yaitu di sana ada uh, 280, ada port itu 80 sama 80 V6, di mana extendednya sudah allow, di mana yang berasal dari anywhere. Kemudian kita akan melakukan pemblokiran yang pertama dengan cara kita melakukan sudo UFW deny 80, deny 80. Sekarang kita melakukan sudo status lagi, sudo UFW status. Nah, di sana sudah terbukti bahwa di sana sudah terlihat bahwa actionnya itu sudah terdeny, yang dimana bahwa si port tersebut tidak memiliki diaksesnya diblokir untuk melakukan koneksi lainnya. Nah, kenapa sih firewall ini sangat penting? Pertama-tama, alasan pentingnya firewall ini adalah untuk melakukan perlindungan dari serangan, di mana kita mengatur firewall untuk menjaga akses yang tidak sah ke port yang terbuka, seperti HSS atau HTTP. Kemudian kita membatasi komunikasinya, di mana hanya layanan yang diperlukan yang dapat mengakses port tersebut. Kemudian kita melakukan jaringan isolasi jaringan, di mana dengan aturan tertentu kita tuh dapat memisahkan jaringan host dan guest untuk meningkatkan keamanannya. Baik, sekian dari presentasi tutorial kami. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan selamat siang. Terima kasih.